Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasisfa Syairani dengan NIM 2306063 dari kelas BK1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang saya lakukan di Panti Asuhan Anak PSSA Al-Ihsan Muhammadiyah di Sarijadi PCM Sukasari, Kota Bandung. Adapun tugas video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Eli Malihah MSI dan Bapak Dr. Maulina Depria Kembara MPD. Adapun bakti sosial yang saya lakukan bertepatan di Panti Asuhan Anak PSSA Al-Ihsan Muhammadiyah yang bertempat di Sarijadi PCM Sukasari, Kota Bandung. Adapun rangkaian kegiatan yang saya lakukan pertama adalah kumpul di titik yang sudah disetujui pada pukul 17.00. Kemudian dilakukan briefing panitia pada pukul 17.15 dan dilanjutkan dengan isoma. Isoma ini kami melakukan sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu kami melakukan ngaji bersama yang dipimpin oleh teman saya yaitu Fahri dan Febi. Kemudian pembukaan di sini merupakan kegiatan pembuka berupa ucapan terima kasih kepada pihak panti telah mengizinkan anak-anak yang sudah datang dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bakti sosial ini. Pembukaan ini dibuka oleh PJ dari mata kuliah PKN sendiri yaitu Nadine dan juga Riza, kemudian dibuka oleh pengurus panti. Kegiatan selanjutnya karena kita terdiri dari 4 kelompok besar di mana titik 1 dan titik 3 berada di lantai 1 dan titik 2 serta titik 4 berada di lantai 2. Kebetulan saya merupakan kelompok titik 1, kelompok 4 sehingga saya melakukan kegiatan tersebut di lantai 1. Di mana kegiatan tersebut berupa games, kuis dan juga research. Untuk game yang kami lakukan yaitu berupa balon yang dimana balon tersebut berguna untuk bagaimana cara anak-anak di panti tersebut bisa melakukan kerjasama dengan baik. Juga bisa dilihat dari bentuk tanggung jawab dari setiap masing-masing individu. Kemudian untuk kuisnya kami memberikan pertanyaan atau berupa siapapun yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu maju ke depan, lalu dan ada beberapa soal pertanyaan mengenai seperti presiden pertama di Indonesia, kemudian Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu bagi siswa yang bisa menjawab atau anak-anak yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari kita. Hadiah tersebut berguna untuk membangkitkan semangat atau sebagai motivasi bagi anak-anak di panti berani menyampaikan apa yang mereka ketahui. Kemudian setelah kegiatan tersebut langsung memasuki sesi isoma yaitu sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah kami memasuki sesi bakti sosial di mana kami memberikan makanan kepada anak-anak di sana. Setelah bakti sosial, kami melakukan penutupan berupa beberapa ucapan terima kasih kepada pihak panti, kepada anak-anak, serta kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, serta ditutup dengan dokumentasi bersama pihak panti, anak-anak, dan juga teman-teman. Kebetulan saya merupakan kelompok 4 di titik 1 yang dimana tugas saya yaitu mengamati mengenai hak asasi manusia yang ada di panti tersebut. Menurut Maryam Budiarjo 1982 mengatakan HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di mana bisa kita perhatikan di panti sosial ini anak-anak mendapatkan hak asasi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Di mana anak-anak tersebut memiliki hak dalam beribadah seperti mengaji dan juga melakukan tes hafalan. Kemudian anak-anak juga mendapatkan hak dalam bersosial dengan teman-temannya. Seperti mendapatkan makan yang cukup, kebahagiaan, juga berinteraksi dengan teman-temannya. Pengurus panti juga tidak membedakan antara satu anak dengan anak lain. Semua anak dipandang rata dan tidak ada yang dibedakan. Adapun macam-macam hak asasi manusia, yaitu salah satunya adalah hak asasi sivil atau civil rights. Hak-hak pribadi yang dimiliki oleh orang untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dalam pasal 28A, di mana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kedua, ada pasal 28B, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian ketiga, ada pasal 28D, di mana setiap orang yang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Kemudian yang keempat adalah pasal 28E, di mana setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua ada setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Kemudian yang kelima ada pasal 28G, di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kekuatan untuk berulat atau tidak berbuat sesuai dengan yang merupakan hak asasi. Yang keenam ada pasal 21I, di mana hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau adalah hak asasi manusia dalam keadaan apapun. Dari observasi atau penilaian yang saya lakukan, anak-anak di panti sudah mendapatkan hak asasi manusia yang sesuai dengan jurnal yang saya baca. Sekian pemaparan mengenai kegiatan selama saya di panti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.